kita kenalan dulu kali ya. Sebelumnya kenalin dulu aku Diva dari TI 18. Gantian dong Mas Bril sama Mas Steven mungkin kenalan dulu. Steven, sikat Steve. Aku dulu nih. Iya. Iya. Bentar. Oke, kenalan dulu ya. Halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Steven Amadeus, biasanya dipanggil Steven. Terus di sini aku dulu kuliah di UGM di jurusan Teknologi Informasi angkatan 15. Lulusnya itu November 2019. Terus sekarang kerja di salah satu startup Jogja, namanya itu Komodo Technologies sebagai ini UX designer. Nah, terus mohon maaf juga ini aku pakai topi karena kan santai. Tukang potong rambut pada tutup, jadi saya pakai topi deh. Sudah. Oke, gantian. Sekarang Mas Bril. Guys. Ya, halo. Aku Bril, Nanda Brilianto. Kenalin, selamat sore semuanya. Aku angkatan Teknologi Informasi angkatan 2015. Sekarang bekerja sebagai UX researcher di Mamikos. Wih. Ini ngobrolnya UX kan ya sekarang ya? Iya. Ngobrol apa lagi, Pak? Iya. Nah, ini sambil nunggu yang lain masih pada join kan ya. Mungkin pertama-tama bisa diceritain dulu kali Mas tentang kerjaannya tuh sehari-hari ngapain aja sih. Soalnya kan beda kalau nih ya, Mas Bril UX researcher, terus Mas Steven UX designer. Nah, mungkin bisa diceritain nggak sih kayak kerjaan sehari-harinya tuh ngapain? Oke, siapa dulu nih? Mas Bril dulu deh. Ya, bekerja sebagai UX researcher itu tasnya itu yang jelas UX researcher itu ada di fase discovery. Nah, fase discovery itu apa sih? Yaitu ketika di awal banget nih, misalkan tim mau ngeluncurin sebuah feature atau sebuah produk kayak gitu. Nah, di situ peran UX researcher, kita coba menggali masalah, kita cari behavior dari user itu seperti apa. Behavior itu perilaku ya. Kita cari behavior, cari masalah, terus cari kebutuhan dari user itu apa sih sebenarnya. Nah, di situ kita bisa gali behaviornya, gali pain point-nya, gali needs-nya. Di situ kita merumuskan sebuah opportunity atau peluang lah yang bisa kita kasih suggest ke tim. Ini loh kayaknya nanti bisa diterapkan di dalam produk kita gitu, yang sesuai dengan behavior, needs, sama problem dari si user. Itu kira-kira gambaran besarnya UX researcher kayak gitu sih, Tiff. Berarti kerjaannya tuh jalan-jalan gitu ya istilahnya? Iya, jadi lumayan seru dan agak capek juga. Jadi ngumpulin data, kita interview user atau mungkin observe user kayak gitulah. Pokoknya ngumpulin data tadi yang aku bilang, behavior, needs, sama pain point dari si user kayak gimana. Kayak gitu. Oke, nah terus lanjut nih ke Mas Steven. Jelasin dong kayak UX designer tuh kerjaannya ngapain aja? Kalau UX designer tuh sebenarnya mungkin secara teorinya tuh kayak ngelanjutin kerjaannya dari si Bril ya. Jadi kan si Bril nih UX researcher nih, dia tugasnya kan mendapatkan ide, insight, usulan, feedback sebanyak-banyaknya kan. Nah, mempelajari manusianya. Nah, kemudian dari semua ide-ide itu, semua masukan-masukan itu tuh kan pingin dijadiin sebuah desain kan. Nah, makanya di situ adalah seorang UX designer. Jadi dia tuh tugasnya tuh ya misalkan kayak aplikasi gitu ya, berarti tugasnya dia tuh dengan mengetahui hasil research yang ada tuh dia harus bisa bikin alur untuk aplikasinya atau fitur yang baru sebaiknya kayak gimana, informasi apa aja yang perlu ditampilin di layarnya. Nah, jadi kayak gitu kali ya. Kalau aku mau tanya dulu nih, sebenarnya tuh kalau pembagiannya antara UI designer sama UX designer tuh gimana sih, Mas? Oh, iya. Jadi memang ini sih kayaknya tuh setiap perusahaan kan juga pasti punya struktur berbeda-beda, punya job title berbeda-beda kan. Kadang ada yang UX designer, ada UI designer, ada UX UI designer.
Itu sebenarnya tergantung perusahaan masing-masing. Cuman kalau setauku tuh jadi kalau UX designer sama UI designer tuh bedanya kalau di UX tuh dia lebih fokus ke yang masalah penyajian kayak layoutnya, informasinya, alurnya kayak habis ini kemana atau enggak misalkan ini kembali baiknya kemana atau apa aja yang harus ditampilin nih terus apa aja fitur yang diutamain jadi kayak kita harus mikirin ini yang harus lebih ditonjolin tuh yang ini nih gitu-gitu. Nah sedangkan kalau UI itu kayak lebih mikirin estetikanya Ilustrasi kayak gitu ya. keindahannya kayak warnanya, fontnya, terus apa ikonnya gitu-gitu. Dan dua-duanya sama-sama Hmm. penting sih. Oh, oke, nah terus selanjutnya nih kan Mas ini kan masih hitungannya fresh graduate gitu ya kan Iya kok. lulusan 2015 gitu kan. Nah, kira-kira nih perbedaan apa aja sih yang ditemuin sama Mas selama dulu belajar UX waktu kuliah sama yang dihadapi di dunia kerja? Ini Siapa dulu nih yang jawab? Ya Mas dulu khusus lagi deh. khusus UX ya, karena kita Ya. UX talk, masa ngobrolin yang lain. Kalau yang aku rasain perbedaannya, ketika belajar UX di zaman kuliah, bedanya apa sih sama ketika udah masuk industri? Nah, kalau misalkan kita belajar UX, user experience gitu ya di kampus pun, kalau misalkan mata kuliah kita masih agak kurang apa ya, disokong kuat gitu ya. Mungkin hanya ada 2 mata kuliah, IMK sama satunya emang user experience gitu kan. Nah itu makanya harus cari-cari keluar referensi gitu kan. Nah tapi pun apa ya, project batasannya itu hanya sekedar kita fase ideal gitu loh. Jadi hanya ngerti apa ya, meneliti misalkan kita mau bikin project ini nih, nah ya udah kita terapin step UX prosesnya yang ideal kayak gimana, tapi hanya mempertimbangkan dari sisi user aja nih. Nah ini beda banget ketika udah masuk ke industri, apalagi digital kayak startup gitu ya. Itu kalau misalkan kita udah terjun di situ, ternyata banyak faktor lagi nih. Kita juga harus mempertimbangkan bisnis juga, kita harus mempertimbangkan tech visibility juga. Kemungkinan ini di-develop oleh tim dev atau tim engineering mungkin nggak ya kayak gitu. Karena kita juga ketambahan stakeholder baru nih, nggak cuma user gitu, tapi juga mungkin ada product manager, ada juga developers kayak gitu, atau mungkin juga bisa juga kita berhubungan langsung, bersinggungan langsung dengan C-level, entah CEO, CMO, dan lain-lain kayak gitu sih kira-kira. Jadi lebih kompleks gitu ya Mas istilahnya. Iya, benar gitu. Jadi yang UX yang zaman kuliah cuman mempertimbangkan user aja, tapi sekarang kalau udah masuk industri lebih ke tektokannya lebih banyak lagi sih gitu. Bahkan sampai tim marketing juga kayak gitu. Oke, terus Mas Steven mungkin dari point of view-nya Mas Steven gitu kayak gimana? Iya, aku setuju banget sama yang Bril bilang. Apa namanya, ada nih kata-kata bagus nih. Jadi katanya kalau kuliah itu tuh kita 90% menerima, 10% memberi. Tapi kalau udah di lingkungan kerja tuh 50% memberi, 50% menerima. Nah, jadi bedanya kan kalau kita di kuliah tuh kayak apa ya, inisiatif di kitanya kayak mungkin kebanyakan kan kita juga duduk di kelas terus nyatet apa yang dosen bilang, dengerin dosen atau malah sebenarnya kan kadang tidur juga kan. Nah, tapi kalau kalau di lingkungan kerja tuh udah nggak bisa tuh tidur gitu. Kayak kita harus apa ya, harus lebih aktif, harus lebih inisiatif. Tapi Jadi bener lebih tadi yang Bril bilang kayak juga lingkungannya kayak rasanya tuh lebih lebih profesional. Jadi kayak apa ya, lebih terdorong untuk belajar hal-hal baru lah. berarti lebih banyak prakteknya gitu kan ya. Ini terhambat nggak sih dengan adanya corona kayak gini tuh? Steven dulu deh. Eh, Terhambat enggak sih, cuman memang kan ya ada apa yang apa ya, yang nggak semulus biasanya kan. Biasanya kalau tatap muka tuh kan kayak bisa langsung diskusi kayak oh ada apa baru, topik baru atau usulan baru, jadi kita kayak langsung bahas tuh bisa. Cuman kan kalau chat tuh kayak apa ya, ada dinding pembatas, wih dinding pembatas. Kayak ada
Ya, Dapat kerjaan kan istilahnya Mas Bill sama Mas Steven pasti bikin portofolio ya nggak sih? Hmm. Ya nggak sih? iya, Dulu. iya. Nah, dulu tuh ada tips nggak sih buat nyusun portofolio yang baik tuh kayak gimana? Apakah harus lewat Medium, Dribble, atau website sendiri? Monggo siapa duluan? Portfolio ya. Iya. Portfolio itu ini aku dapat tips sih dari Mas Trinugraha itu dari Oh Gojek. iya. Tahu kan dunia Iya, dalam desain design ops. itu. Iya, desain ops itu lead product design di Gojek. Oh, iya. Itu pernah ngasih tahu aku pokoknya kalau misalnya kamu bikin portfolio itu paling enggak kamu siapin sebuah pelurunya yang pelurunya itu adalah pokoknya ini nih portfolioku tuh ini di bagian ini yang paling aku highlight kayak gitu misalkan kamu sebenarnya portfolio nggak harus misalkan project beneran kayak gitu, kamu project iseng-iseng misalkan kamu menemukan something wrong di sekitarmu gitu yang itu mungkin bisa di solve menggunakan pendekatan product design, itu menurutku bisa dimasukin portfolio. Tapi yang jelas tentuin kenapa sih ini isunya harus diangkat kayak gitu, kenapa ini portfolionya harus diangkat, kenapa ini bisa memberi value kayak gitu. Kayak misalkan kamu melihat di permasalahan sekitar kayak misalnya sampah menumpuk kayak gitu. Nah ini sebenarnya value yang mau kamu angkat, kenapa kamu mau coba research di bagian sampah yang menumpuk ini, terus akhirnya kamu membuat sebuah solusi, misalkan membuat desain apps atau web yang bisa misalnya bank sampah kayak gitu misalkan, itu kenapa sih, itu yang harus ditekanin di situ sih, harus siapin pelurunya lah ketika kamu ditanya oleh pada saat proses hiring kayak gitu, kamu udah tahu jawaban kuatnya gitu, value dari portfoliomu kayak gimana gitu. Berarti urgensinya gitu ya, Mas? Iya, kenapa ini harus diangkat. Dan kalau aku sendiri lebih suka bikin portfolio itu karena aku tidak begitu fokus ke UI design, jadi portfolionya itu jadi step-nya lengkap gitu loh, mulai dari proses research, kamu research pakai metode apa, terus kamu mau research question-nya apa, research goal-nya apa, terus habis itu ya UX step atau UX proses pada umumnya lah, habis research terus kita mungkin bisa lari ke information architecture, bikin itu, terus ke user flow, terus bikin wireframe, bikin sampai UI desainnya, walaupun mungkin tidak seciamik gitu karena memang aku kurang visualnya. Terus pada saat akhir bisa ditambah proses usability testing juga tuh, itu testingnya prosesnya kayak gimana kayak gitu, detail. Pokoknya step-step detail lah gitu, jangan cuman ngasih satu mock-up, satu desain aja gitu, tapi nggak dikasih penjelasan kenapa kamu desainnya kayak gini, kenapa kamu pakai metode ini, ya itu harus dijelasin lengkap sih kayak gitu. Terus Berarti sama yang terakhir, semacam case gimana? study gitu ya, Mas? Iya, case Case tadi. study. Terus sama di akhir juga dikasih apa ya, kayak poin yang bisa kamu dapat atau takeaways yang bisa kamu dapat selama kamu bikin portfolio ini, apa sih pembelajarannya, apa sih yang kamu dapat kayak gitu. Nah, terus kalau Mas Steven gimana nih? Ya yang Bril bilang benar, setuju. Jadi kalau ini pas masih zaman mahasiswa ya. Iya. Kalau pas masih zaman mahasiswa sih menurutku kalau dari aku sih kayaknya kayak kita cobain semua kesempatan yang ada aja, entah kayak misalkan kalau yang kayak Bril kan mandiri kali ya. Iya Bril. Sotoy, iya benar. Iya kan, kayak mungkin kayak bikin UX study case secara mandiri, terus kamu bisa bikin dokumentasinya, terus kamu post atau gimana, atau enggak coba kayak dulu sih, ini bukannya, ya dulu aku kayak ikut beberapa kali lomba gitu, tapi banyak banget gagal, banyak mungkin sedikit yang berhasil. Kayak itu aja menurutku udah nambah plus sih menurutku untuk seorang, dulu ya kalau aku kan belum mahasiswa, jadi aku bingung kayak gimana ya cara membuktikan kalau aku tuh emang tertarik di UX gitu. Ya udah aku coba aja dulu ikut lomba. Dulu ingat banget kayak gila sih, kalah mulu. Aku juga tapi kalau salah terus. tapi ada beberapa kali kayak beruntung, jadi dari situ tuh kelihatan sih kayak apa nih yang bisa ditunjukin. Dan juga ketika kamu ditanya coba lihat portofoliomu, kan juga ada cerita menarik gitu, kayak ini dulu aku bikin ini, masalahnya ini, terus aku lombain terus menang, jadi kayak nilai plus. Terus kemudian juga mungkin coba, kan kalau di jurusan kita kan ada magang kan ya, nah itu juga Iya. dimaksimalin. Terus apalagi kalau bisa magang di luar
yang KP-nya itu juga oke banget. Kan beberapa temenku dan temen Bril kayak juga ada kan yang KP di luar. Jadi dia kuliah sambil magang gitu. Juga keren sih. Terus apa lagi ya? Udah sih itu. Nah, terus tadi kalau misalkan lomba-lomba yang nggak menang gitu istilahnya itu tetap di showcase nggak di portofolio? Apa nggak usah? Eh, Showcase yang kamu bangga atau kamu pede Wah, itu. Hmm. ngeri, Kalau ngeri, menurutku ngeri. sih. Ini obrolan tidak serius ya. Ya, ya yakinin aja ini bagus cuy gitu. Enggak juga deh. Kalah soalnya. Nah, terus Gitu sih. ini nih, sebenarnya banyak ditanyain juga nih dari teman-teman. Kalau proses interview, jadi kayak tips and trick ada nggak sih buat interview, apalagi kalau mau apply sebagai di UX designer atau UX researcher. Soalnya kan kita tahu sendiri kalau UX sendiri itu field-nya luas banget gitu loh, dan anak-anak sosum pun bisa daftar gitu loh. Nah, kira-kira ada nggak sih tips buat anak-anak IT yang mau terjun di dunia UX gitu? Ini tips interview ya? Iya, Waduh, iya. Ini berat. BTW ini ada 2 senior Gomodo nih. Ini di Mohon sini maaf juga ada, Pak. kalau Senior saya senior salah mami, jawab ya, Mas Towi, Mas Doni. senior mamiko saya ada di sini. Ngeri sekali nih. Aduh, aku Kalau mindek banget nggak bisa. tips interview apa ya? Ya mungkin ya kuncinya harus dipersiapin sih, nggak bisa kayak langsung datang terus. Kalau menurutku sih jadi kayak kalau mau interview itu jangan ya pokoknya harus ada persiapannya kayak oke aku mau ngomongin ini gitu-gitu. Terus juga misalkan kalau daftar UX tuh pasti kayak ada di tes-tesnya gitu kayak coba jelasin dong ini ya kayak mungkin kayak istilah-istilah terus pengetahuannya itu juga mungkin apa ya ya harus tahu kali ya walaupun pada kenyataannya sebenarnya pengetahuan teoritis itu sebenarnya nggak terlalu ngefek sih sebenarnya cuman untuk interview tuh kayak menurutku juga istilahnya kan apa ya menjual diri sebaik-baiknya kali ya Iya, iya. jadi ya itu sih jadi kayak harus harus dipersiapin harus pede terus juga ya juga butuh doa dan keberuntungan juga sih udah sih Gitu, kayaknya gitu. Kalau itu Mas aja Jul sih gitu. Tadi apa sih pertanyaannya? Oh, interview Oh, ya. tips interview. Duh, aku takut salah jawab. Di sini. Senior. Kalau dari aku jawab in general ya. Kalau Iya, aku sih yang pertama setuju sama Steven itu lebih ke knowledge kamu tentang UX pertama dikuatin dulu. Jadi at least ketika kamu ditanyain waktu hiring, kamu kan mendaftar sebuah role kan nggak mungkin nggak punya alasan kan gitu kan. Nah, salah satu iya, iya. caramu menyampaikan alasan kenapa mau daftar role itu, misalnya let's say UX designer atau UX researcher adalah belajar everything term atau misalkan metode yang mungkin kamu pernah pakai sebelumnya atau apa itu ceritain aja di situ atau knowledge apapun lah tentang UX itu kamu kasih tahu di situ. Sama yang jelas portfolio sih kalau menurut aku sih yang harus ada pelurunya oh itu. iya betul betul Gitu. iya Ya. CV dan portofolio juga punya peranan penting juga Ya, tapi portfolio itu paling sih kalau UX sih. Apalagi kalau misalkan kamu bisa menceritakan portfoliomu dengan ciamik dan lengkap gitu, ya itu Xiaomi itu biasanya menjadi poin plus sih kalau menurut aku sih itu. Sama ya balik lagi ke company masing-masing ya. Kalau misalkan kamu ternyata tipikal orangnya itu sesuai dengan culture di company tersebut ya berarti kamu bisa masuk gitu. Faktor luck itu juga iya betul ada sisi ya, keberuntungan tuh juga ada faktor bejo itu juga tidak bisa ditinggalkan sih kalau menurutku gitu. Tapi kalau aku boleh suggest, portfolio tuh mending kamu taruh di ini aja sih, misalkan platform online kamu mungkin lebih bagus kalau punya website sendiri yang full portfolio gitu, misalkan uh, case 1, case 2, project 1, project 2 gitu. Atau mungkin kalau misalkan teman-teman males bikin website baru harus misalkan pakai webflow.io kayak gitu atau beneran ngoding dari nol bikin front end-nya gitu, mungkin bisa pakai media yang udah ada sih kayak misalnya Medium itu kan bisa tinggal tulis aja kan gitu. Itu jadi ketika hiring dan kamu diminta portfolio, jadi kamu nggak usah ngirimin Google Drive kamu, nggak usah ngirimin Dropbox kamu, nggak usah ngirimin
PDF. Tinggal recruiter bisa melihat kompilasi dari portfolio kamu dengan mudah kayak gitu sih. Oh gitu. Jadi intinya Halo? Intinya apa? Apa Div? Intinya apa sih? Hilang. lebih ke Halo. problem solving-nya enggak sih yang dicari gitu. Problem solving iya. Problem solving enggak sih inti? Halo? Iya, salah satunya problem solving juga bisa di situ. Intinya ya itu. Betul-betul. Halo? Halo, Div? Divanya ini ya internetnya. Iya. Masuk. Dah. Survival. Nah, terus habis itu nah kalau untuk ini lagi sih ada yang tanya lagi Putus lagi Div. tentang buat di bidang lagi sumpah. Halo? Iya, gimana? Halo. Ada yang tanya nih, cara nego gaji buat fresh graduate gimana ya? Waduh. Langsung minta 1 miliar. Atau enggak saya nggak mau gitu. Enggak, salah. Waduh, Jangan ditiru. Itu aku kurang berani menjawab. Mungkin Stephen mau menjawab. Iya, aku juga nggak tahu sih. Aku lupa. Ya, apa tadi pertanyaan tips ya? Cara nego gaji buat fresh Cara graduate nego. ini beneran ada yang tanya soalnya. Wah, aku kurang jago ya. Mungkin Bri lebih jago kayaknya. Nah, ini nggak tahu works atau enggak. Mungkin di tiap company beda-beda ya. Tapi Iya kalau sih, misalkan, tiap iya, company beda-beda, tiap iya. apa ya, kan kulturnya juga beda-beda. Nah, Terus ya tapi butuh keberuntungan juga. iya. Tapi mungkin yang bisa dilakukan kalau misalkan teman-teman punya experience yang lebih banyak duluan sebelum lulus, kayak misalkan udah pernah internship atau misalkan udah pernah sering lomba, terus banyak project, itu mungkin bakal lebih gampang ya negonya mungkin ya kayak gitu. Iya betul-betul. Juga kan pasti ya mungkin ada baiknya kalau kita kayak tahu kita layaknya tuh berapa. Terus mungkin kita bisa ya sesuai kebutuhan, terus sesuai keinginan, butuh wah ini ada senior mode nih. Terus ya butuh hoki, butuh ya banyak sih kayak ya mungkin pasti awal-awal memang aku juga sampai sekarang juga masih bingung kok masalah nego gaji, cuman ya butuh banyak faktor lah yang mempengaruhi itu tuh. Ini by the way kalau ada yang mau tanya langsung via chat aja sih. Waduh. Terus nih ada lagi pertanyaan, kalau misalkan tadi kan udah dijelasin kan ya di UX itu kalau pas interview harus ngomongin apa aja. Nah terus ada lagi yang tanya kalau misalkan anak IT nih dibandingin sama kayak pendaftar mungkin yang dari jurusan lain. Nah yang bisa kira-kira bisa di show off tuh apa aja sih sebagai anak IT-nya sendiri? Di Halo? show off Iya. ke Kayak dijual gimana? gitulah istilahnya kemampuan. Iya kayak kemampuan sebagai anak IT-nya sendiri yang bisa dijual tuh apa aja sih? Oh ya, kalau menurutku sih kalau misalkan sebagai orang UX gitu nilai pemahaman IT itu nilai plus banget karena kan ya tapi ya tergantung ininya sih kan UX misalkan kebetulan UX-nya tuh produk digital atau aplikasi itu ya kalau kamu paham programming, paham developing gitu tuh nilai plus banget karena kamu tahu batasan-batasan apa yang ada pas kamu ngedesain interface-nya gitu. Jadi ya pemahaman mungkin yang dari sebagai anak IT ya pemahaman modding kali ya itu juga penting sih kali ya, kalau menurutku.
Kalau Mas Will sendiri? Kalau aku mah lebih balik lagi ke portfolio sih sebenarnya sih. Kalau misalkan kita ngomongin UX udah masuk ke industri itu kan anyone tuh bisa belajar UX gitu loh. Maksudnya kalau misalnya kita ngomongin jurusan pun IT, UX itu juga nyerempet IT, ada psikologi, ada antropologi kayak gitu. Bahkan mungkin sosiologi juga bisa masuk atau ilmu sosum lah ya kayak gitu. Nah, tapi tadi benar Steven sih kalau menurutku sih kalau misalkan ketika apalagi ini yang misalkan mau terjun ke UI designer gitu ya. Jadi ketika kita ngerti coding, ketika kita ngerti pemrograman gitu dan kita mendesain gitu, kita ngerti batasan-batasannya gitu. Nah, ini kira-kira apakah ini hanya sekedar estetik aja, desainnya enak dipandang oleh user, tapi kira-kira bisa nggak ya di-develop kayak gitu. Nah, kalau ngerti coding dikit-dikit, kita jadi ngerti batasan dan setidaknya menambah value di portfolio juga sih menurutku sih. Jadi pertimbangan kenapa kamu ngedesain itu. Jadi nggak cuma asal selera, tapi juga berdasarkan hasil research dan juga berdasarkan misalkan kalau misalnya teman-teman waktu kuliah ikutan lomba kayak gitu atau mungkin pernah ikutan project yang di situ di dalamnya ada seorang developer, nah itu juga menambah pertimbangan di situ. Oh ini kita juga udah hasil discuss dengan hasil research dan juga developersnya juga ini sudah sesuai dengan hasil research dan juga make sense atau possible lah untuk di-develop kayak gitu, Div. Sama ini sih Betul. tadi aku mau nambahin apa kalau tadi yang maksudku apa pengetahuan ngoding tuh wajib tuh enggak kayak aku aja tuh gila belum cuy aku masalah ngoding tuh. Cuman maksudku tuh alangkah indahnya kalau kita juga punya itu sih. Tapi Ya. kalau menurutku sih nggak wajib sih sebenarnya. Bener yang Bril bilang tuh. Nah, Oh, ada terus yang tanya tuh. mungkin ini bisa dijawab Mas yang tanya-tanya di chat dari yang Mas Doni Riantori dulu deh, yang Oke, oke. Mas apa aja yang Dodi harus senior gue tuh. dipelajari. Wah, ya, monggo dijawab. Eh, bisa share ya kira-kira apa saja yang harus dipelajari pertama kali atau yang utama kalau kita ingin terjun di dunia UX. Tapi Mas Daun ini menguji nih. Ya mungkin kalau menurutku sih ya, apa ya, mungkin yang Oh, udah buka ya? Wow, Mahrib. alhamdulillah Lanjut, lanjut. 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 Eh, yang harus dipelajari pertama kali atau yang utama mungkin ini kali ya, apa ya, bukan membiasakan diri, apa namanya, memperbanyak pengetahuan kali, kayak banyak baca-baca kali, soalnya aku dulu gitu sih, kayak aku baru kenal UX terus aku tertarik, terus apa yang kulakuin pertama tuh waktu itu aku sih kayak nyari-nyari video, nyari-nyari artikel gitu-gitu sebenarnya tuh UX itu apa sih. Nah terus dari situ baru kan mungkin ketika udah nyari tahu kan kayak ada field-field tersendiri, kayak ada UX researcher, UX writer, UX designer, terus sekarang makin bercabang lagi kan. Nah mungkin dari situ kayak kalau tertarik sama salah satu baru didalemin dengan ya sama nonton video dan baca sih kalau aku sih ya. Nggak tahu juga sih cara aku efektif apa enggak sih. Ini Mas Will lagi buka apa gimana nih? Oh tuh Bril tuh ada rekomendasi buku. Uh, Just Enough Research dan The Elements of UX. Ini Brilnya Lagi buka puasa ya? bentar baru dipanggil e-book. Oh iya Bril. Iya sama baca buku sih, bener sih aku juga. Ya aku baca tapi nggak sampai selesai sih. Ada rekomendasi nggak sih Mas? Ada ini yang terkenal tuh ya, yang apa? Yang sering banget orang bilang Steve Krug ya. Don't Make Me Think, desain sprintnya Jack Knapp kalau nggak salah ya. Terus juga sekarang tuh banyak tuh kayak handbook UX gratis dari InVision. Waktu itu sempat ada 5 edisi. Itu gratis, bisa di-download, dicari aja gitu InVision UX handbook kalau nggak salah. Itu kayaknya baru tahun lalu deh keluar. Terus bagus sih kalau menurutku ya, walaupun aku juga bacanya lihat-lihat apa yang tertarik itu sih. Cuman itu bagus. Terus juga kayaknya ada channel YouTube
Google Design deh, itu juga bagus, dia kayak conference orang desain kayak itu juga bagus. Terus lagi ya, ya sama ini sih ya, belajar dengan ya dicoba-coba sendiri kali ya. Gitu sih. Nah, terus kamu ini mungkin kamu nggak buka puasa dulu? enggak, aku lagi gak Nanti. puasa sih. Oh, oke. Mas Bil mungkin mau nambahin nggak? Belum ganti pertanyaan. Tadi apa sih pertanyaannya? Sorry, baru dipanggil ibu tadi. Ini yang harus dipelajari pertama kali atau yang utama kalau ingin terjun di dunia Ini UX. agak klise jawabannya, tapi kenali dulu term UX itu apa, UI itu apa. Waduh, siapa guru? Iya. Udah sampai bosen apa itu UX apa itu UI, perbedaannya apa, tapi itu at least nggak apalah membuka gerbang ke situ. Terus kalau boleh aku rekomendasiin sih, coba branding itu kalau menurut aku itu penting sih gitu. Penting, tapi yang penting jangan pencitraan banget ya gitu. Branding UX itu bisa dilakukan secara tidak langsung sih, kayak misalkan kamu sering nulis di Medium kayak gitu, atau mungkin sering buka Instagram terus ngepostin tentang UX gitu. Nah, secara nggak langsung nanti lama-kelamaan banyak orang yang mengenal kalau kamu itu istilahnya UX enthusiast kayak gitu. Nah, itu yang sebenarnya yang aku lakukan dulu secara tidak sengaja. Maksudnya aku pun tidak selalu memproklamirkan ini aku UX enthusiast gitu loh, tapi teman-teman ketika melihat aku pasti kayak langsung UX, Nanda nih UX nih gitu. Nah, itu menurutku branding penting, itu pertama. Terus habis itu intern itu juga menurut aku sangat menarik buat perkenalan ya, kalau misalkan di dunia industri kayak gimana gitu. Karena jujur aku kalah sama Steven nih. Steven udah berulang kali intern, saya baru sekali internship UX. Masa sih? Iya, internship perlu sih, soalnya biar ngerti dinamikanya antar company itu kayak gimana. Soalnya ada yang misalnya satu company dia nerapin agile, ada yang satu company nggak nerapin agile kayak gitu. Nah, gimana UX proses di dalamnya tiap company itu beda-beda kan. Nah, di situ mungkin internship bisa membantu kayak gitu. Kalau dari Mas Steven? Kalau iya, kan ini pertanyaannya ya, apa yang harus dilakukan ya. Kalau menurutku intern benar, lanjut studi juga benar. Jadi sebenarnya dua-duanya keputusan yang bagus sih menurutku, tinggal tergantung. Karena juga ya dulu aku juga kan pas masih kuliah, aku iseng-iseng daftar di startup UGM jadi UX, kayak nggak dibayar. Itu juga kayak nilai plus sih menurutku, lumayan ke kitanya juga. Jadi lanjut studi pun juga oke banget, apalagi misalkan S2 di luar negeri itu juga top. Jadi misalkan memang dia mau kerja UX gitu, menurutku sih intern benar, studi dulu juga benar, tinggal sesuai ini aja, kemauan aja sih, maunya yang mana dulu. Nah, terus ini ada lagi nih yang tanya. Apa tuh? Yang dari as fresh grade, kira-kira vision di UX atau UI untuk ke depan gimana sih? Prospek ke depannya seperti apa? Dan skill yang perlu di-develop lagi apa? Waduh, Mungkin ini Mas Steven duluan yang jawab. Mas Bil lagi buka nggak sih? aku enggak, ini sedang berdiri itu sambil ngecas. Oh. Wah, ini Mas Gusti ini dari post ini. Waduh, halo Mas Gusti. Halo Mas. Sikat safe. Kalau menurutku ini ya, aku sebagai fresh graduate berarti ya, sebagai orang yang istilahnya masih baru juga sih. Menurutku kalau di mata aku tuh UX UI juga kayaknya field yang baru ya. Kayak maksudnya mulai ngetrend tuh sekitar 2017 2018 kali ya. Terus mulai banyak kayak buka posisi UX di perusahaan-perusahaan. Jadi menurutku kalau kita pingin kerja di UX sih kayaknya untuk sekarang tuh oke, karena kayaknya semakin banyak perusahaan yang buka gitu posisi di UX UI.
Terus juga sekarang kan juga UX tuh nggak terbatas di produk digital ya. Sekarang kan ada CX ya Bril ya, yang customer experience ya. Jadi Ya, dia betul. kayak contohnya tuh waktu itu CX itu salah satu contohnya tuh kayak dia memikirkan gimana experience orang ketika turun dari pesawat terus ingin pindah ke kereta kalau nggak salah ya. Oke, oke. Ah, Iya kan? betul, betul. Jadi dipikirin tuh kayak ketika turun dari pesawat dia harus ngeliat apa dulu nih, harus diarahin kemana. Itu ada namanya CX ya Bril, kalau nggak salah ya, Customer Experience ya. Ya, CX Kemudian bandingannya juga, sama UX kalau ya, kemudian juga di UX kan juga sekarang kan makin bercabang nggak sih, kayak ada UX writer, UX designer, UX researcher, terus sekarang ada UX engineer juga ada, terus ada belum lagi interaction designer. Jadi menurutku perlahan-lahan kayaknya field UX makin luas juga, jadi bagus sih. Terus apa tadi Bril, kamu mau nambahin apa? enggak duluan. Nah, Sama tuh terus skill yang perlu di-develop apa nih? skill yang perlu develop. Iya, apa Bril? Nah, jawab Steve. Kalau menurutku skill ini kali ya, tergantung kalau misalkan aku sebagai UX designer berarti skill dalam mempelajari ya UX gitu kayak aku harus paham gimana alur untuk membuat UX itu sebaik-baiknya gitu. Apakah misalkan kayak ya mungkin dari apa ya skill ya skill skill komunikasi penting, skill menggunakan tools UX juga penting. Ya aku juga bingung sih. Oke, oke. Coba jawab ya. Kalau Coba Bril ya. menurutku vision di UX UI itu ke depan bakal menggila banget sih. Maksudnya bakal sekarang kan cuma product design gitu kan, cuma digital product design. Tapi ke depan Hmm. tuh bakal ada nggak cuma ngerambah produk digital aja, tapi bahkan sampai ke service kayak misalnya Steven bilang tadi, mungkin pada saat service uh, kereta api berjalan mulai dari titik pemberangkatan sampai titik kedatangan. Itu kan juga masuk ranah ke UX, tapi yang lebih luas lagi. Jangkauannya udah bukan product design, tapi malah larinya ke service design. Jadi kita merancang service. Jadi misalkan mulai dari misalkan antrian bank itu kan selama ini kita ya udah bikin aja, tapi sampai detik ini atau mungkin ke depan itu prospek yang lumayan oke sih, apa ya, penjabaran dari UX UI yang ada saat ini kayak gitu. Makanya kalau menurut aku UX UI kayak gitu tuh nggak pernah mati sih, karena objeknya pasti berbeda-beda terus gitu. Bahkan mungkin kalau kita ngomongin di masa depan, kita udah semuanya misalkan automation gitu, semua pakai AI gitu. Nah, kemudian itu berarti kan otomatis menggantikan kerja manusia gitu. Nah, mungkin bisa aja di masa depan tugas seorang UX researcher, UX designer adalah gimana caranya supaya AI atau sistem otomasinya itu bisa lebih humanis kepada manusia yang menggunakan kayak gitu. Mungkin interaksinya bisa lebih ke situ. Itu menurutku prospek kedepannya kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan skill yang perlu di-develop lagi, kalau di industri itu menurutku yang pertama tentu kuasai berbagai term dari UX. UX kan banyak ya metodenya, ada misalkan kamu research, berarti ada interview, ada FGD, ada apa namanya, observasi. Itu mungkin teman-teman bisa mempelajari itu di tahap research, atau mungkin kalau setelah analisis mungkin bisa dibikin user journey map-nya seperti apa, latihan bikin persona kayak gimana, terus apa ya, kalau misalkan males desain tapi ada apa ya, ada kepingin buat bisa desain dikit-dikit, ya latihan UI desain kayak gimana, latihan cara usability testing yang benar kayak gimana, kayak gitu. Karena kedepannya uh, ini yang mungkin aku cukup perlu menggarisbawahi adalah saat kita kuliah, kita itu terlalu menggembar-gemborkan soft skill, tapi kita lupa hard skill kita tidak diasah kayak gitu. Nah, itu yang menurut aku perlu digarisbawahi banget. Nah, kalau soft skill-nya sendiri yang perlu kita perhatiin apa sih? Nah, itu soft skill-nya adalah yang pertama kemampuan kita empati gitu. Karena kadang kita kalau misalnya di saat kuliah kan soft skill-nya mungkin cuman
kita harus jago public speaking ya, kita harus jago teamwork gitu ya. Tapi kita lupa yang namanya satu itu empati itu. Empati itu kenapa guna banget? Yaitu ketika pada saat kita urusannya sama teamwork sih. Ketika kita teamwork, di mana kita pada saat bekerja itu tidak menyusahkan orang lain. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah empati ke user yang mau kita coba approach gitu pada saat research kayak gitu, atau mungkin kita mendesain sebuah solusi, sebuah produk kayak gitu. Ini user kayak gini deh, kemarin setelah aku interview hasilnya kayak gini, oh, kita menempatkan kaki kita di sisi user kayak gitu, kita ngerti sendiri user itu kayak gimana, kita merasakan user itu sendiri kayak gimana gitu, jadi nge-develop solusi itu nggak asal-asalan jadinya. Nah terus yang ketiga, kita juga empati ke tim kita kayak gitu, jadi ya misalkan yang aku bilang tadi, stakeholder kita itu sekarang nggak cuma user, tapi ada banyak, ada developer, ada product manager kayak gitu, misalkan kita juga harus empati ke anggota tim kita. Anggota tim kita yang lain tuh butuh apa sih sebenarnya kayak gitu. Mereka itu perlu dari kita tuh untuk bisa, oh ternyata product manager minta bantuanku untuk mencari misalkan behavior user saat membooking cost kayak gitu misalkan. Kayak gitu sih. Steve. Super sekali. Mas Steven mau nambahin lagi nggak? Iya benar-benar. Iya empati penting benar. Jadi iya kita harus memikirkan, jadi kita desain bukan buat kita tapi untuk pengguna kan, gitu. Benar tadi bro yang angkat udah itu. Nah terus sebenarnya udah aja sih, yang mungkin ada pertanyaan lagi kalau misalkan ada yang mau pertanyaan lagi, nanti ini udah jam segini juga, udah harus Mas Will harus buka. Waduh. Jadi mungkin gitu aja buat UX Talks pada hari ini. Makasih banget buat Mas Steve sama Mas Will yang udah mau ngeluangin waktu buat sharing-sharing. Semoga ini bermanfaat gitu. Semoga ini bermanfaat buat semuanya yang nonton ini lah. Aku mohon maaf juga misalkan ada salah, maklum lah gugup. Oh ya, anyway, sebelum tahu, aku mau ngasih informasi nih. Halo. Udah jauh duluan, Mas. Halo, ini aku mau ngasih informasi nih. Mami Kos sekarang lagi buka Mami Camp. Nah itu mungkin kalau misalkan teman-teman ada yang mau mendapatkan pelatihan. Tapi nggak ada yang UX ya, Mas? Iya, itu hanya engineer sih.